di sini Bapak sekalian, Ibu sekalian, bagaimana kita menguasai praktek idgham ini? Apa caranya? Pada 4 kata atau 5 dengan nakhluqkum, supaya mudah prakteknya. Pertama, ingat idgham. Itu dulu. Bahwa Bapak atau kita idghamkan. Yang kedua caranya, masuknya huruf pertama, keluarnya huruf kedua. Selesai. Kalau itu sudah Bapak lakukan, maka sudah jelas itu benar atau itu sudah bacaan yang benar. Jadi, idghamkan berarti jangan terpantul. Jangan dipantulkan. Kalau udah pantul berarti salah. Jangan dipantulkan. Hilangkan. Farrototum, rot, langsung kunci pantulannya. Basauta, basautota, saut. Maka poin pertama sudah kita pegang atau kita kunci. Yang kedua adalah masuknya huruf pertama. Berarti to dengan qaf. Masuk dengan huruf tersebut, keluar huruf kedua. Jangan masuk keluarnya sama. Baik masuk huruf pertama, keluar huruf pertama, atau masuk huruf kedua, keluar huruf kedua. Contoh, basatta atau darottum, rottum. Karena dia tebal tipis di sini, maka harus kita bedakan. Atau karena kita tahu idgham, radtu, langsung masuk huruf pertama, keluar masuk huruf kedua. Tarrattum, kita rubah tata jadi ta. Maka terjadi idgham di sini, idgham setengah-setengah, namanya idgham naqis, setengahnya huruf pertama, setengahnya huruf kedua. Mana setengah pertama? Masuknya huruf pertama, keluarnya huruf kedua. Kalau kita pegang dua kaidah ini, idghamkan, masuk dari huruf pertama, keluar huruf kedua, maka praktek untuk idgham seperti ini. Mutajanisain ini dua mutajanisain samanya. Nama tajwid idgham mutajanisain atau mutaqaribin pada qaf dengan kaf. Ya, sudah benar dan insyaallah tinggal diulang-ulang ya secara teratur, secara terus-menerus, terkhusus ketika melewati dengan mungkin hafalan atau dengan tilawah yang rutin khatam. Ini Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan pemahaman kita tentang idgham. Kita sudah sampaikan tadi idgham pada nun mati dan tanwin. Ada karena sifat dan makharij hurufnya. Ada mutamasilain, ada mutaqaribin, ada mutajanisain. Ada idgham sempurna atau tidaknya. Naqis dan idgham kamil. Ada idgham dari makna shaghir dan kabir, idgham shaghir dan kabir. Baik, terakhir, kenapa dinamakan kadang idgham shaghir dan idgham kabir? Idgham shaghir. Kata para ulama kita, idgham shaghir disebut idgham shaghir karena dia amalnya sedikit, kecil. Tinggal masukkan ke huruf berikutnya. Karena amal dalam idgham shaghir ini sedikit, yaitu tinggal memasukkan huruf pertama pada huruf kedua. Sedangkan idgham kabir disebut kabir karena kerjanya 2 kali atau lebih daripada yang pertama, matikan, masukkan. Umpamanya ketika mim ketemu mim tadi, ya, ya'lamu ma, jadi ya'lamma, kita matikan dulu ya'lam, ya'lamu jadi ya'lam, baru diidghamkan ya'lamma. Haruna nabiyya, Harun nabiyya. Inilah bahasan kita pada hari ini. Wallahu taala alam. Dan mungkin kita buka tanya jawab setelah ini untuk lebih pasnya ya. Mungkin 3 orang mau baca idgham tadi. Ada yang mau baca enggak? Saya mau dengar 3 orang dulu. Satu dari yang remaja, satu dari yang dewasa, yang ring umurnya 40 sampai 50.
Ya. Yang kedua di atas 50. Silakan mungkin dipilih. Kita ingin dengarkan praktek ya idgham nakis tadi. Berarti kita mau coba 6 praktek. Pertama idgham bi gunnah yang tadi nun kemudian waw. Nun ketemu waw, nun ketemu ya. Yang ketiga 4, 5, 6-nya itu idgham mutajanisain tadi. To dengan ta tadi pada farwatum, kemudian pada basatta dan pada ahadtu tadi. Supaya bisa kita ini atau langsung 6 orang boleh juga. 6 orang kan? 6 langsung. Kasih saya 6 orang. Ya. Berarti 2 dari remaja, 2 dari dewasa. Ya. Mungkin rank umur 30 ke 40. Kemudian 40 ke 50, 51 ke atau seterusnya. Ya, ke sini. Nanti kita kasih. Ya. SMA dulu 2 SMP sama SMA. Ya. Dewasa kan? Hah? Baik. Bukan remaja. Baik. Berarti 3, tinggal 3 lagi. 3 lagi deh. Remaja? Baik. Bapak berapa umurnya, Pak? 55 Ustaz. 55. Berarti Bapak nanti baca ayat ya Al-Maidah 28, bukan 528. Bapak berapa, Pak? Umurnya? 41. Bapak baca An-Naml 22. An-Naml 22. Antum, Pak? 40 bawah ya. Baca nanti surat Az-Zumar 56. Az-Zumar 56. 28. Ya, An-Naml 22. Ya. Mana yang remaja mana? Nggak ada. Ambil satu. Ayatnya kan 6 nanti ini. Ya. Sini. Ya. Antum baca surat Yusuf 80. Udah 5 ya. Apa 6? Baik. Yang belum siapa ya? Itu lagi ya. Antum tadi apa? Tadi lembasat ya famakasa, kemudian antak farwatu 56 ya, 56. Kemudian ya. Enggak apa-apa, Yusuf, enggak salah. Ya. 80. Ya. Baca surat itu yang di surah Al-Mursalat, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya. Nah, ya ini az-zalzalah fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya. Baik. Ini ada 6 peserta, kita coba memperdengarkan praktek idgham tadi. Ya. Siapa namanya? Ikhlas. Coba kasih ikhlas. Fadhal ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ
قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. Ulang, jangan tertahan ya. Bagus. Masuk to langsung ketak keluarnya. Jangan terhenti. Min qablu وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ. Ya, jangan lupa tebalkan lagi tonya. Lanjut. Kanan. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi kalau kayak gini berarti dia sudah mendatangkan idgham mutajanisain yang sahih. Dia masukkan to, dia hilangkan qalqalahnya, dia keluar dengan ta. Wa min qablu ma farrattum. Tadi jangan ditahan. Itu tadi mencontohkan aja itu berhenti ya. Rattum. Ya, tapi ketika baca langsung. Tidak boleh dijedakan. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Ya, baik. Silakan. Alam nakhluqukum tadi bisa nih. Yang idgham tidak sempurna. Jadi alam nakhluqukum mim ma'in mahin di surah Mursalat itu bisa kita baca idgham kamilan sempurna. Ya. Untuk tadi apa? Hah? Iya. Sekarang kita baca yang idgham tadi yang tidak sempurna yaitu dengan qaf masuknya keluar kaf. Alam nakhluqukum. Luk, hilangkan qalqalahnya. Kum. Silakan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Iya, seperti ini ya. Jadi kita bayangkan qalqalah dulu, luqo, kan? Nakhluqu. Suara pantulan itu yang kita hilangkan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Baik, silakan. Idgham faman ya'mal ya. Man ya'mal ini idgham bi gunnah tapi idgham tidak sempurna. Caranya kita idghamkan dan kita campurkan dengan suara huruf idgham yaitu di sini ya. Silakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, cukup. Man ya'mal. Ya, yang penting terlaksana idgham, terdengar suara dengung, itu aslinya nun. Idgham berarti dia setengahnya idgham, setengahnya dengung, dibagi-bagi. Ini tidak kita namakan dia umpamanya idgham sempurna karena masih tersisa dengung. Aslinya nun atau asalnya nun atau sifat nun. Tidak kita katakan pula dia izhar karena ya suara nunnya tidak jelas atau tidak sempurna. Setengah-setengah. Nun tidak, huruf idgham juga tidak sempurna. Maka dia setengah-setengah. Silakan. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله
Masuk to masuk dulu baru kita. Apa bayangkan nggak ada ta dulu, tapi hilangkan qalqalan, coba berhenti di to-nya. Antakula, ulang. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في Rob. To kan, rob. رب Kalau to gimana? Out. أط Rob. رب Iya, rotu. Rotu. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله Iya, kurang tebal to-nya ya. Baik. Lanjut. Inni wajadtu imra'atan Ayat. Ayat 22. Apa 22? Famakatha فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. Iya, ini sudah benar ya. Ini contoh to yang kedua kan terpantul. Malam tuhita bih, karena ba tidak terhubung dengan to pada makhraj. Sedangkan ya to dengan ta satu tempat keluar, maka terjadi idgham di sini. Ya. Wajib itu kah? Lanjutkan wajib itu kah? Sempurnakan ayatnya. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Ya, beginilah atau begitulah kita praktek pada idgham mutajanisain atau tidak sempurna pada haltu. Ya. Haltu. Maksudnya haltu. Haltu. Jadi tidak ada pergeseran di di dalam lidah, langsung dia sekali tekan, cuma keluarnya itu tipis. Silakan Pak. La in basaqta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaik. Ringankan basiti yadiya. Ma ana bibasiti yadiya ilaik. Ulang. La in basaqta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaik. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Inilah contoh atau praktek idgham naqis yang tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan yang lain bisa mengambil prakteknya atau contohnya. Yang penting tadi sudah kita sebutkan kisi-kisinya. Satu idgham, yang kedua masuknya dengan huruf pertama, keluar dengan huruf kedua. Jangan masuk pertama keluar pertama atau masuk kedua keluar kedua. Berarti idgham terjadi idgham kamil sama kita, itu salahnya besar. Ya. Karena dia merubah total idghamnya. Allah taala alam. Setelah ini kita lanjutkan tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar materi kita atau hal yang lain yang bisa kami jawab. Barakallahu fikum jami'an. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas waktu yang sudah diberikan. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan memberikan taufik hidayah kepada Ustaz. Amin wa iyyakum. Yang mau saya tanyakan Ustaz, saya Ade Harifa dari Pasaman Barat.
Yang mau saya tanyakan, seberapa penting atau seberapa tidak pentingnya untuk mempelajari makharijul huruf, sifat huruf dan lain-lainnya Ustaz. Dan tadi seperti yang Ustaz sampaikan juga, kita berbeda latar belakang, beda usia, bahkan beda kecerdasan. Dan Ustaz juga sampaikan tadi, ada orang-orang tertentu yang harus atau yang perlu untuk mempelajarinya. Dan ya, seberapa penting, dan kemudian siapa-siapa aja orang tertentu itu Ustaz. Karena banyak tersebar di kalangan kita, kasin kita. Pernah kejadian juga Ustaz, ada seorang pengajar itu sudah memfatwakan kepada murid-muridnya tidak penting sehingga dia ada muridnya yang menutup diri untuk mempelajari hal tersebut. Siapa tahu dia termasuk orang-orang tertentu tersebut Ustaz. Siapa tahu dia termasuk orang-orang tertentu yang perlu untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut Ustaz. Jadi itu pertanyaan Anda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Adapun pertanyaan pertama, jawabannya adalah penting atau seberapa pentingnya tergantung kebutuhan orang tersebut apa. Untuk apa dia mempelajari makhraj dan sifatnya? Untuk apa dia? Jadi pentingnya pelajar ilmu makhraj tergantung kebutuhan atau setelah itu apa yang dibutuhkan oleh orang yang tadi dalam mempelajari makhraj dan sifat. Untuk apa dia pelajari? Jadi tergantung sejauh kebutuhannya. Ya. Kalau umpamanya dia itu orang yang masih awam sekali, ya, atau masih banyak kesalahan-kesalahan lainnya, maka untuk makharijul huruf dan sifat huruf tidak perlu baginya. Kenapa? Karena itu akan membuat ditambah jauh. Membuat ditambah jauh. Yang kedua, semakin banyak nampak salahnya. Ya kan? Semakin terasa sama dia ngaji ini sulit. Bayangkan kalau dia belajar makhraj dan sifat, makhraj 17. Sifat 17. Berarti dia harus pelajari pemahaman 14 masalah. 14. Belum lagi dengan faktor usianya. Maka kita mengatakan tentang mempelajari makharij dan sifat bukan tidak penting. Kita katakan tidak terlalu penting. Karena dia ilmu yang luar biasa. Sehingga jangan tolok ukur ngaji itu makharijul huruf sifat dulu. Pertama belajar ini dulu gitu. Sehingga waktu kita habis banyak hanya berkisar in makhrajnya syafatain, khayshum, hafalisan, tarfalisan dan sebagainya. Habis untuk ngaji-ngaji itu aja. Contohkan gambar ini di sini, letakkan di sini, sehingga lidah itu terputar dan sebagainya. Jemaah sekalian atau bapak sekalian, ketahuilah huruf Al-Quran ketika dia dirangkai tidak sama dengan satu huruf. Artinya, kalau seandainya seseorang semahir-mahirnya dia mempraktekkan setiap huruf dan makhraj sifatnya, tapi dia tidak baca Quran dengan talaki atau tidak membaca dengan kalimat, pasti dia salah. Umpamanya to diapakannya, tadi sukunkannya, dipantulkannya, diletakkannya dan sebagainya, pas, persis. Kalau seandainya ada deteksi itu, 100. Setiap dia keluar suara nilai 100, tapi ketika dia menjadi kalimat-kalimat tidak sama dia. Karena huruf kalau satu-satu dia kaku dia. Tapi kalau dia menjadi kalimat kata dia selentur. Umpamanya ada orang mengucapkan kho. Umpamanya dia bicara kho, kan? Kho. Dapat kho min syarri ma khalaq, dia khalaq salah juga lagi dia. Ketika kho, kalimat ini pas baca besok juga lagi dia baca. Kenapa? Karena satu-satu mudah dia, satu-satu. Ketika ditunggal-tunggalkan dia mudah. Ketika dia berangkai tercampur dengan kata-kata lain, dia tidak seperti kita baca satu-satu. Maka ini poin pertama.
Kemudian siapa yang penting belajar makhraj? Ini pertama adalah mungkin imam, a'immah, imam masjid. Tentu imam-imam yang karena dia ditonjolkan. Yang kedua, guru-guru Al-Quran. Orang-orang yang mengajar Al-Quran. Kenapa? Karena kasus-kasus terkadang bisa diselesaikan dengan menunjukkan peserta makharijul huruf, sifatul huruf. Umpamanya, ada peserta itu tidak bisa dia mengucapkan fa. Gimana kita membenarkan fa-nya? Atau menilai fa-nya nggak pas, kurang pas. Karena ngaji ada suara, ada tempat keluar suara. Iya kan? Dari mana sumber suara? Ada suara yang dikeluarkan. Orang yang tidak tahu makharij dan sifatul huruf, dia hanya bisa mendengar suara saja. Jadi mungkin dia duga-duga. Ya kan? Dia menduga. Tetapi ketika dia tahu sumber suara, oh ternyata ini gara-gara setelan di sini yang lari sehingga dia lari atau bisa mencari titik masalahnya. Maka guru-guru Al-Quran itu penting bagi mereka mempelajari makharij dan sifatul huruf. Namun perlu kita pahami, harus benar-benar dipelajari dengan ilmu yang sahih. Satu, jangan pemahamannya setengah-setengah. Yang kedua, bukan untuk mufakharah, berbangga-bangga. Dan kau lah belajar sifat makharij dan sanad, bukan itu. Ini tidak ada bukti sertifikat, enggak. Tapi untuk benar-benar untuk menguasai atau untuk amanah ilmiahnya lebih dia lebih yakin dengan apa yang dia pelajari, dia baca. Ini mungkin yang bisa Anda jawab. Barakallahu fiik. Nah. Silakan. Baik. Sebentar Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Ana minta Ustadz menyampaikan koreksi atau komentar secara umum lah mungkin untuk peserta yang sudah mengikuti sertifikasi dari sisi bacaan mereka mungkin atau dari sisi bacaan kita supaya peningkatan mungkin untuk selanjutnya di bagian mana yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian juga mungkin nasihat secara umum baik atau motivasi untuk yang belum lulus sertifikasi ataupun yang belum mengikuti sertifikasi itu bisa. Terima kasih. Baik. Ya, untuk yang sudah lulus tadi ya, itu kita sarankan mereka untuk menambah keilmuan tajwidnya. Mungkin dengan membaca, dengan ada sedikit disampaikan atau dipelajari dengan guru dan sebagainya. Ya, karena dengan itu kan sempurna ya penguasaan tahsin. Jadi kita boleh kita katakan tahsin itu praktek dulu belajar tajwid setelahnya kayak gitu. Bukan ditinggalkan sama sekali. Tapi kalau ada orang tidak mau, jangan dia disalahkan gitu kan. Nah, itu dia yang penting. Karena tajwid bukanlah teori. Dan bisa kita membaca Quran dengan bacaan yang baik tanpa menguasai atau mengetahui secara mendalam teori tajwid. Jadi disarankan untuk ya pertama banyak mengkhatamkan Al-Quran. Jangan lulus tidak khatam lagi kan? Nah, itu enggak sah itu. Ya. Kita lulus itu untuk lebih meningkatkan kemampuan kita baca Quran. Ya, dipertahankan baca Al-Quran minimal itu 2 bulan khatam. Sehingga 4 kali 1 tahun bisa atau 5 kali khatam Al-Quran. Yang kedua tadi memperdalami ilmu tajwid. Itu bisa dengan baca buku atau mendengar ceramah-ceramah atau bimbingan ilmu tajwid dan lain sebagainya. Itu bisa ditingkatkan untuk peserta yang sudah lulus. Juga bisa memperhatikan nilai-nilai yang mungkin banyak dikoreksi ketika baca atau belajar tahsin, terkhusus di kelas-kelas tinggi. Ya, huruf tebal. Biasa huruf tebal. Kemudian biasanya huruf itu biar enggak kaku dia, kekakuan atau kelenturan bacaan. Nah, itu yang perlu ditingkatkan bagi mereka-mereka yang sudah menyelesaikan tahsin. Yang kedua yang belum. Nah, bagaimana yang belum nih? Kalau yang belum, pertama sekali ya lihat belumnya ini, gitu kan? Belumnya apakah karena memang kemampuannya di situ atau
nggak bisa lagi meningkat kemampuannya, atau ada hal-hal yang masih kurang dilaksanakan. Maka kalau seandainya dia masih kurang dalam nilai-nilai yang membuat dia sehingga tertahan belum dapat dikatakan selesai tahsinnya, penuhi hal tersebut. Mungkin ketelitiannya perlu ditingkatkan, atau ya baca Al-Quran yang banyak mungkin harus ditingkatkan, banyak membaca. Mungkin juga suaranya, mungkin suara-suara yang dipakai untuk sertifikasi atau pas tes tahsin, lulus tahsin, itu jarang dipakai di rumah. Tentu dia meningkat beda dia kan, volume di rumah, volume 2,5, volume sertifikasi 7 kan, tentu lari setelannya. Maka bisa dibiasakan dengan ya suara-suara yang biasa dijadikan evaluasi, itu diulang-ulang di rumah atau dibiasakan di rumah. Bisa melihat ya kelemahan sendiri. Biasa di mana? Umpamanya sering pada huruf-huruf tebal, berarti tebal dipelajari, atau terbalik-balik hurufnya, jangan ketelitian harus ditingkatkan. Bisa juga dengan membiasakan direkam itu. Rekam Pak sedikit, 2 menit, semenit, dengarkan. Kemudian coba lagi sehingga terbiasa kita menyadari bacaan yang keluar itu sudah benar. Sudah tidak ada yang salah. Dengan demikian, insya Allah ya, peserta itu yang belum lulus, walaupun sampai 3 kali di tes itu kan, tidak akan putus asa. Ya. Kemudian jangan sampai tes itu membuat nilai terakhir Bapak untuk baca Quran. Itu paling penting lagi. Maksudnya tidak lulus sudah lemah semangat itu kan? Ada. Bagus lagi tidak lulus, semangat tetap jalan daripada lulus habis itu menurun semangatnya. Ya. Maka mungkin perlu dirubah niatnya untuk kita semua. Lulus tahsin bukan menjadi nilai akhir dari target program tahsin yang Bapak ikuti. Tapi itu adalah salah satu sarana untuk lebih meningkat dan istiqamah untuk membaca ke depan. Ya, karena dia ada pelajaran-pelajarannya, maka ada namanya awal sampai akhir. Karena sudah akhir, sudah sampai di akhir dan diuji, maka dia sudah lulus. Mungkin perlu kami sampaikan kembali apa standar lulus itu apa, ya kan? Ini Pak, kenapa dia bisa katakan lulus? Nanti konsultasi akan kita rapikan lagi. Jadi lulus itu pertama tentunya menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang sudah dibuat. Ya, yaitu kunci tajwid yang berbentuk praktek ayat. Yang kita sebut itu dia diselesaikan. Yang kedua, nilai-nilai yang menjadi dasar di ayat-ayat praktek itu sudah dapat ya dipindahkan kepada ayat-ayat yang bukan ayat tadi, ke ayat lain. Umpamanya dengung, dimanapun dengung sudah sama. Ya, qalqalah sudah sama, tebal tipis sudah sama. Ketika ini sudah dapat, berarti sudah selesai poin kedua. Kemudian kelancaran, ya kan? Ada kelancarannya. Kelancarannya juga sudah sama. Mau di tengah Quran, dia ke 10 awal, 10 akhir, lancarnya sama. Ya. Kemudian ketelitiannya di juz belasan kita coba teliti, nggak ada yang salah fatal. Nggak ada yang nggak terasa. Kemudian terakhir melihat secara umum sifat-sifat huruf atau huruf yang sudah dikeluarkan, sudah mengarah atau belum, sudah tepat atau belum, shad sudah mengarah atau belum, atau sudah tepat atau belum. Kalau masih belum, biasa itu yang ditahan oleh program atau pembimbing tahsin. Yang intinya kalau seandainya Bapak sudah melaksanakan semua itu tapi belum juga lulus, maka bersabarlah dan teruskan banyak membaca Al-Quran. Karena semakin banyak kita membaca, semakin ringan lidah kita untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Masalah pertemuan pagi ini, pertama tentu kami mendoakan kepada Ustadz ini selalu sehat, ya, umur panjang dan energik. Begitu juga yang terkait ini guru-guru taksin yang ada di Darul Iman. Tentu terutama juga Ustadz yang dari Pekanbaru ya, yang sering ngetes ini kan gitu kan. Mungkin ini yang
pribadi saya ini Ustaz. Ya, nama saya Gus Wandi, bergabung kira-kira 1,5 tahun yang lalu pada saat umur saya yang sudah 61 itu kan. Ini. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat sekarang optimis ini banyak yang muda-muda itu. Tapi saya akan menyerah. Dan Ustaz Rinto ini sudah 2 kali saya ini tes 2 kali. Tapi ada tingkat apanya, tapi belum lulus kan itu. Tapi saya nggak patah semangat. Inginan saya ingin bagus bacaannya lah standar itu. Cuma pada saat saya melakukan pengajian ini, memang alhamdulillah dibimbing sama ustaz-ustaz yang dari Leman, saya banyak kena ini. Terutama ini Hapadeh. Kok kena ya Hapadeh, Pak? Ya kalau dikasih tahu tuh memang benar itu, tapi begitu baca, itu lah bantu badoho jadi kan lah kan lu balik kan itu kan. Ini bagaimana nih apa Ustadz untuk apa ya supaya lidah itu betul-betul karena seperti tadi kan sifat huruf sama makhrajal huruf makhrajal huruf itu harus bagus supaya dapatnya bagus itu kan. Ini karena mana ya sudah lama ngajinya dulu dari orang tuanya kan baru sekarang gabung itu memang agak susah tapi itu bukan jadi apa kelemahan bagi saya akan tetap semangat cuma mungkin ada kiat-kiat lah dari Ustadz itu supaya lebih bisa cepat mencapai yang standar karena mungkin saya juga mewakili teman-teman saya juga itu kan yang persis sama saya itu kalau menyebut za itu ya sa itu udah za ya sa lagi kan itu jadi kan campur aja hurufnya itu kan ini kan ya kadang-kadang agak lucu juga ya tapi itulah keadaannya itu kan tapi kalau saya tetap semangat sampai umur di kandung badan ya hajat di kandung badan akan belajar sampai standar gitu. Ini. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ayakumullah, barakallahu fiik. Pertanyaan luar biasa nih ya. Pertanyaan dan juga semacam bisa juga mengutarakan kondisi banyaknya kita yang sudah mencoba tapi sering tidak atau belum sampai apa yang dituju. Yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian, terkhusus yang bertanya, pertama ada nilai-nilai baca yang bisa spontan atau kontan kita bisa rubah. Yaitu jangan lagi salah-salah. Ketelitian, satu. Teliti baca, kelancaran itu tidak bisa menawar itu. Teliti sama lancar ini harus dikuasai. Penguasaan terhadap hukum-hukum umum. Menetapkan yang mestinya didengungkan, mestinya ditebalkan. Jadi pengetahuan kita untuk itu harus ketika kita umpamanya sudah tes terakhir itu sudah maksimal. Baru setelahnya kalau ini sudah kita kuasai, baru kita menengok mana kelemahan-kelemahan kita. Jangan dulu lihat kelemahan-kelemahannya. Kalau kelemahan-kelemahan nanti ya Bapak lihat, nanti hilang kemampuan-kemampuan atau apa yang telah Bapak dapatkan atau kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada Bapak ketika membaca Al-Quran. Umpamanya, kekurangan tinggal hapadehnya kan. Akhirnya hamani lupa. Kadang kan, yang jim dan sebagainya lupa kita. Jangan kita lihat kelemahan-kelemahan tadi. Yang kedua, lihat lemahnya di sisi mana. Apanya? Itu kan, apakah lebih dominan ke hanya atau tidak? Jadi kita lihat kekurangan-kekurangan. Biasa itu bagus ditanyakan atau dibacakan kepada guru-guru. Jangan dipraktek sendiri. Ketika kita ada tahu yang tadi, praktekkan ke guru-guru. Todong aja Pak. Ustaz, todong Ustaz. Abu tes apa deh. Tolong dengarkan gitu kan. Kemudian bagi kita yang sudah tahu kelemahan-kelemahannya, saya sampaikan di sini, itu tidak cukup dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa, setiap kelemahan tadi, minta carikan ke ustaz atau carikan, buat kata-kata itu dilatih. Dengan semua perubahannya. Umpamanya buat 50 kata. Itu dicoba-coba. Nanti berarti kalau 50 kata, kalau saya ada ayat yang berbeda, kita sudah mengambil dari 50 yang berbeda. Karena kalau kita hanya mengkhatam, dia tidak fokus latihannya. Maka dia ambil contohnya
bikin ada 20-30 kata ha. Jadi hanya kata-kata itu yang diulang-ulang di ha tanwin, ha kasrah, ha mati, pokoknya kan dengan ha bertemu mat. Karena kesalahan kadang-kadang tidak satu titik. Atau bukan dia salah semua, tapi ada salah tertentu. Ada memang salah terus. Maka ini jangan kita memperhatikan, mensyukuri dan menjaga yang sudah kita dapatkan dan terus meningkatkan atau berusaha memperbaiki apa yang kurang dengan cara tadi membacakan, kemudian mengulang-ulang kata-kata tadi, diambil kata-katanya Pak. Kata-katanya minimal 10 sampai 15 kata, diulang, dibacakan. Nanti sesekali dibaca ayat sempurna, dibaca halaman sempurna. Insyaallah dengan seperti itu ya, lama-kelamaan dia akan hilang. Karena apabila ngaji itu benar prakteknya, tidak ada bacaan itu dia gitu-gitu aja. Dia akan meningkat. Tapi kalau dia salah, dia tidak mau meningkat. Maka perlu kita, ketika ada kekurangan, kita lihat mana kurangnya, dan kurang ini ditambahkan ininya. Ditambahkan latihannya dengan cara tadi, membacanya dengan berulang-ulang, kemudian mengumpulkan kata-kata. Kemudian dibacakan kembali kepada ustaz-ustaz ini, minta kepada mereka, setelah kata-kata tadi ini bagus, coba baca 1 halaman atau setengah halaman, insyaallah. Ha padehnya, kalaupun tidak padeh sampai padeh sangka, padeh bukit boleh enggak? Kan itu cabai kan beda-beda cabainya kan? Ada yang pedas sekali. Mana pedas sekali, mana Pak? Cabai mana? Sangka. Hah? Dari di mana tuh? Bukit. Di bawah itu? Saya di Solo. Habis itu kami kan bukan baru. Kan cari mana ada padeh Pak? Ada padeh kalau gitu kan. Ada bukit lain dengan. Jadi mungkin begitu apanya. Lihat kekurangan-kurangannya insyaallah. Dan jangan pernah kita putus asa. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting lancar harus segera. Teliti harus segera. Hukum-hukum umum harus segera dikuasai. Setelah itu kekurangan, insyaallah dengan bersabar, dengan terus melatih, insyaallah ya akan sampai ke situ. Kalau nggak sampai, insyaallah niat kita sudah sampai, bahkan usaha kita sudah kita lewati, pasti Allah akan menghitung itu dan membalas itu, bahkan bisa lebih dari kemampuan kita yang ada. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Kita kasih 1 lagi. 10 menit lagi kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada ana. Yang mau ana tanyakan Ustaz, dalam kita belajar tahsin, pada prakteknya kita menggunakan mushaf cetakan Madinah. Kenapa dalam belajar tahsin kita menggunakan Al-Quran cetakan Madinah, Ustaz? Apa hal yang paling mendasar dalam hal ini, Ustaz? Itu pertanyaan anak yang pertama. Yang kedua, kenapa ada perbedaan antara mushaf Madinah dengan Quran kebanyakan yang biasa kita sama-sama kita baca, Ustaz? Iya. Syukran, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Adapun jawaban untuk pertanyaan pertama, karena teori tajuk yang kita buat itu, yang kita kumpulkan ayat-ayatnya, itu selarasnya dengan cetakan Madinah. Ya. Baik bentuk-bentuk harokat dan bentuk-bentuk tanda tajwidnya. Maka dia ke sana. Nah, ini mungkin perlu sosialisasi guru-guru tahsin sampaikan kepada peserta kita, karena nggak cocok nanti dia ininya. Kita mengambil mana dari standar Timur Tengah, Mesir kah, Mekah kah, atau Madinah kah, atau Yordan kah. Yang penting ada 4 tim di sana. Nah, jadi itu supaya dia sesuai. Kalau nggak sesuai, umpamanya begini, mat sedang, ya kan? Atau mat ketemu hamzah, ya kan? Kalau nanti Qurannya nggak Quran Madinah, nanti susah ketemu hamzahnya, gitu. Kenapa? Karena mushaf kita Indonesia 1 halaman itu lebih kurang 30 hamzah yang nggak ada.
Hamzah nggak nampak 30 kali. Kita buktikan, ada nggak? Coba kita cek. Ya, kita cek aja. Kasih saya Quran cetakan Indonesia. Ini. Yuk kita buktikan. Saya sudah mencoba, hamzahnya tidak nampak. Ini kurang lebih 6.000 hamzah. Kita buktikan sekarang. Ya. Kita coba, ibu-ibu juga boleh coba melihat supaya tahu juga ya. Kita buka sekarang halaman 261. Ini saya bukan sengaja, kita buka 261. Ya. Kita baca ayat 52 atau kita lihat ayat 52. Kita lihat ayat 52. Hadza balaghul linnas, saya bacakan. Ya. Halaman 261 ayat 52 ini cetakan Indonesia. Artinya di Indonesia dibuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza balaghul linnas wa liyunzaru bihi wa ليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Baik. Coba sebutkan hamzah beberapa kali di sana. Sebutkan. An-nama 1. Ilahu. 2. Ulu. Albab. 4. Siapa yang buka Quran Indonesia? Coba berapa? Enggak ada. Hamzah enggak ada. 4. Kalau segini 4, segini berapa? Maka satu halaman itu rata-rata 30 sampai 40 hamzah enggak ada. Kali 60 halaman, 600 halaman. Ya, lebih kurang 5.000 hamzah tidak nampak. Di bacaan ada tapi tidak nampak. Maka kalau kita jadikan Quran Indonesia dan standar panuan tahsin kita, itu nggak ketemu, nggak cocok gitu kan? Itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yang kedua, kenapa berbeda kan? Kenapa berbeda? Jawabannya mudah, karena daerahnya beda. Sana Madinah, sini Indonesia kayak gitu. Karena daerahnya berbeda. Sebenarnya bukan daerah beda, kemampuan dan timnya ulamanya beda. Ya. Karena beda kemampuan, beda hasil. Beda hasil, beda ijtihad. Ya. Jadi kita tidak mengatakan di kita ulamanya tidak ada. Kita katakan tidak mungkin ya untuk di saat itu ya, bukan untuk seterusnya. Tim yang sudah ada dengan tim yang sudah ada sana lebih atau menyamai ilmunya dengan ilmu ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Tidak mungkin. Ya, karena mereka itu guru-guru kita. Ya, sumbernya. Jadi karena sumbernya dan kemampuannya berbeda, maka ijtihadnya dan hasil yang mereka berikan kepada kaum muslimin juga berbeda. Jadi ada sumber berbeda, ada tim berbeda, ada kemampuan ilmu juga berbeda. Ya, sekilas memang tidak ada masalah, tapi sebenarnya ada masalah di sana. Perbedaan tersebut akan membingungkan dalam bacaan, dalam teori. Contoh, di Quran Indonesia, bagaimana kita membedakan mat, umpamanya mat munfasil? Kan payah kita membedakannya. Ya kan? Alif kah dia, hamzah kah dia, kan gitu. Alif hamzah. Kalau kita katakan hamzah, mana hamzahnya? Kalau tidak hamzah, kok kenapa panjang? Kan begitu. Makanya di sini akan terjadi perbedaan atau sedikit terkendala dalam memahami ilmu tajwid. Kemudian belum lagi dalam standar imla, ya, yang namanya hamzah harus ditonjolkan. Yang alif tidak boleh dikasih hamzah. Karena yang bisa dibunyikan hanya ada hamzah, sedangkan alif tidak bisa dibunyikan. Alif selalu
mati atau selalu mat. Dia adanya menolong yang mati atau membunuh yang hidup. Menolong yang mati, bunuh yang hidup. Itu dia adanya. Dia hidupnya dengan huruf lainnya, sendiri tidak bisa. Ya, yang apa dia panjangkan sehingga berbeda, berubah bunyinya. Makanya alif tidak boleh dibarisi. Nah, jadi itu sedikit jawaban dari kami, mudah bisa bermanfaat dan dipahami. Ibu-ibu atau akhwat yang bertanya, mungkin kasih satu. Ada akhwat yang bertanya, ada dari ibu-ibu mungkin bisa dikirim lewat kertas atau bisa juga bertanya langsung kalau ada. Ya. Kertas boleh. Enggak ada ibu kan? Ada ibu. Ada kiriman kertas dari belakang? Nah. Kita hitung 5 mundur. Kalau enggak ada berarti enggak ada. Silakan kertasnya kalau ada yang 5, 4, 3. Ada ibu-ibu? Akhwat? 2. Sudah terwakili oleh bapak-bapak. Baik. Ya, nanti jangan minta bertanya ya. 1. Baik. Kita kasih satu lagi dari bapak. Bapak semangat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan mewakili teman-teman saya juga Pak Ustaz. Karena ada teman-teman saya yang udah putus asa belajar Al-Quran gitu. Karena memang dari awal dia tidak tahu sama sekali dengan huruf Al-Quran gitu ya. Tapi tetap saya kasih semangat, dia sudah mulai. Tapi karena sering ditegur sama gurunya, akhirnya dia nggak semangat. Akhirnya udah patah semangat gitu. Yang ditanyakan, apakah dia perlu diruqyah? Itu yang pertama. Ya. Karena dia memang udah mati rasa gitu, udah nggak mau lagi baca Quran gitu. Apakah itu ada jin di dalam dirinya atau gimana gitu? Ya. Karena memotivasinya udah putus asa juga saya gitu kan. Apakah memang ada faktor itu? Apa perlu diruqyah dulu supaya mungkin jinnya tuh keluar dan dia semangat lagi gitu? Itu yang mungkin saya ingin bertanya ke Ustaz. Karena sayang kan dia udah putus semangat itu kan, udah mati rasa gitu kan. Kita aja temannya khawatir, dia sendiri udah patah semangat gitu kan. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Sebelum kita jawab, yang semangat pun perlu diruqyah tuh. Jangan-jangan semangat jinnya kan. Ya, taib. Ada kejadian, kami dulu di Rumbai, bagus ngaji dia Pak, ngaji. Ternyata jin isinya. Setelah jin keluar, tidak pandai ngaji lagi. Pandai ngaji, bagus ngaji gitu kan, ngaji apa gitu kan. Ternyata kok aneh-aneh apa gitu kan, diruqyah keluar, tidak pandai ngaji lagi. Ternyata jin aja yang ikut. Jadi hati-hati juga. Ya. Ini sahih Pak, saya bukan bohong ya. Masih anak remaja gitu kan. Setelah dia apa itu dia tidak bisa lagi baca, tidak bisa lagi. Ternyata dia numpang jin, yang pandai-pandai itu jin aja yang masuk dia. Dan jinnya bisa dengar-dengar dari mana-mana gitu kan, dapat ayat dia. Jadi orang tidak bisa ngaji, ya tergantung dulu gitu kan. Ya, untuk meruqyah apakah dia perlu diruqyah? Pastikan dulu deteksi jinnya apa. Bapak punya nggak deteksi? Untuk jin di situ kan, ada jin. Jadi gini, orang yang indikasi jin harus kita tahu. Pertama dia rajin sholat atau enggak. Yang kedua, ada nggak hal-hal yang aneh-aneh dalam kehidupannya? Ya, karena kalau dia tidak ada indikasi-indikasi itu, tidak boleh diruqyah. Ya kan? Karena kita menganggap dia sedang bermasalah. Ya, bermasalah dia. Karena ruqyah itu tidak disyariatkan kecuali untuk hal tertentu saja. Jadi tidak ruqyah. Lihat, bisa saja dia ruqyahnya bukan dibaca Quran. Ruqyah itu dengan nasihati. Ruqyah itu kan motivasi atau untuk pencerahan atau pengangkatan yang keliru. Mungkin pemahaman dia ke Quran salah, ruqyah dengan dipahamkan.
Karena kalau kita ruqyah pun dia ditutup itunya, nggak bisa, nggak berefek. Karena yang mau ruqyah itu yang memang terbuka. Orang sedang sakit terbuka mau. Tapi udah nggak mau lari dia ruqyah nggak bisa. Jadi pastikan dulu. Tapi kalau seandainya dia merasa aneh, kok itu nggak nyaman dia, mungkin ya. Kalau dia nggak nyaman, ditanyakan ke dia. Saya nggak enak ngaji. Barisan ngaji itu nggak enak, tertahan. Nah, itu perlu diruqyah. Tanya ke dia baik-baik. Kenapa antum nggak mau ngaji? Ya kan? Karena kalau ngaji itu badan saya panas, sebenarnya begini atau enggak sesak napas saya karena ngaji, atau ketika ngaji itu ada aja di hati saya jangan ngaji sehingga saya enggak ini, atau saya hendak ngaji itu lebih enak daripada ngaji ya. Jadi, seperti ini disarankan dia untuk kalau betul kamu harus diruqyah, ini ada yang menghalang. Tapi dia aman dia gitu kan, enggak ada masalah kan? Mungkin pemahamannya kepada Quran dia putus asa, dia mungkin sudah tidak bersemangat, dia merasa dia tidak akan bisa ngaji bagus lagi gitu kan. Ini diruqyah. Pemahaman dia seperti itu dibersihkan, dibantu dia, disampaikan kepada dia janji Allah terhadap orang yang baca Quran walaupun salah-salah sulit dia dapat pahala 2 kali lipat. Dan 2 pahala untuknya. Wallahu taala a'lam. Ada habis waktunya, Ibu perlu nanya. Ya, bagaimana cara membaca atau berhenti pada wal baghi? Ya? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Baghi kan? Pertama, kita harus tahu bahwa semua kata atau apapun kata ketika kita berhenti tidak boleh dihilangkan. Ya, dalam bacaan tertentu ada. Seperti sama, dia berarti sama. Bisa saja dihilang hamzahnya. Tapi secara umum, kita tidak boleh hilangkan. Maka cara seperti wal baghi, ya, kita ikuti kaidah waqaf. Kaidah waqaf mematikan huruf terakhir. Ya, mematikan huruf terakhir. Yang kedua, kalau seandainya dia ada 2 huruf, beri dia urutan. Ya, jangan dihilangkan atau jangan dicampurkan. Contoh wal baghi. Ya. Wal baghi. Berarti mana kita matikan? Ya. Ya mati kalau sebelumnya bukan kasrah berarti kan tidak mat. Berarti setelah kita ketahui dia dimatikan, jangan ketika mati seperti atau jadi mat. Wal baghi, banyak kan? Wal baghi. Berarti kita matikan tapi kita matkan huruf sebelumnya. Maka kita geser ke belakang. Ada lagi mati sebelumnya enggak? Ternyata ada yang mati. Baca mati pertama, ikuti mati yang kedua. Mati pertama bunyinya bau. Mati kedua iya. Wal baghi. Kita tinggal matikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wal baghi. Nah, kalau kita lambatkan wal baghi bukan baghi, bukan bagai, ya, wal baghi. Ya, kalau kita potong wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi seperti itu. Ya, sama afwa kan? Ada afwa. Bukan afau ya, bukan afu. Qulil afu, hakadha. Af baru mati waw, bentuk waw maju. Qulil afu. Seperti itu. Ya, af majukan bibirnya kada bentuk wawnya. Wallahu taala alam. Baik Bapak sekalian, sudah 11:30. Ya, kita rasa sekian dulu. Apa namanya? Masih ada satu lagi. Tadi satu ya. Ada lagi nak? Itu tambah-tambah nak? Nah. Baik, bismillah. Ustaz, ana pernah mendengar bacaan-bacaan yang di belakangnya mimnya dibunyikan. Agak lama seperti bacaan basmalah. Ya, seperti mim. Baik. Huruf mim dan nun banyak yang keliru. Jadi kalau dia mati di ujung atau di ujung, lihat mimnya bertasydid atau tidak. Itu aja.
Kalau dia biasa, mati udah putus. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Jangan dikasih lagi ada suara atau dengungnya. Him. Khalas. Nun kan di Al-Fatihah sudah cocok mim nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pula hilangin. Takut kan? Hilangin. Di lidahnya sudah ada kecuali sir bacaannya. Kalau sir kan enggak terdengar kan? Ya. Tekan tapi jangan ditahan. Jangan dibaca alamin. Ya. Apalagi kol-kola. Jangan dikolkolakan. Udah? Jadi ini untuk yang bertanya ya. Jadi mengukurnya dari hukum bacaan. Karena mim terakhir, maka dia terputus dari segala bunyi. Berhenti habis. Berarti ketika kita hentikan Ar-Rahmanir Rahim, berarti kita menghubungkan. Berarti enggak memutuskan. Masa iya Ustaz? Ya iya. Saya enggak percaya Ustaz. Kita kan kadang-kadang kan gitu kan. Dari mana iyanya? Ya orangnya kan iyanya dari yang tahu. Itu kaidah seperti itu. Enggak percaya juga orang tahu payah lagi kalau enggak percaya kan. Maka kita pertama tetap harus disesuaikan dengan kaidah. Tajwid itu sabab semuanya. Sabab. Kenapa begini? Karena sebab setelahnya. Apabila terputus dari sebabnya, harus hilang semua faktor-faktor yang disebabkan oleh sebab. Ya, musabbab harus dihilangkan. Ya, sebab atau sabab wa musabbab. Apa yang disebabkan? Dengung. Siapa penyebabnya? Setelahnya. Kalau udah putuskan dari sebabnya, maka musabbabnya harus dihilangkan. Baru disandarkan kepada siapa yang mengatakan? Ya, orang yang tahu. Kalau tidak percaya pada orang tahu, sama siapa yang percaya lagi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau sudah sesuai kaidahnya, disampaikan oleh orang tahu, berarti sudah ilmunya yang tadi, yakin itulah yang benar. Ya? Jangan tayu tanda. Tanya kan tayu tanda pula gitu. Jadi ini sama halnya seperti apa kaidah mad dua harakat? Apa kaidah mad dua harakat? Kaidah mad dua harakat, keluarkan 6 harakat, 4 harakat selesai, berarti ada 2 harakat. Seperti itu. Pertanyaan lain, kenapa mad 2 harakat? Kan sama aja kan? Apa sebab atau tanda mad 2 harakat? Tidak terhubung dengan hamzah, tidak terhubung dengan sukun. Berarti tidak 2 harakat, mad tabi'i. Baik. Kenapa mad tabi'i? Jawabannya, karena tidak terhubung dengan apapun sebab. Kalau kita misalkan ujian, ada satu pertanyaan, 2 yang menjawab, salah dua-duanya. Yang satu tidak menjawab, benar enggak? Betul Pak? Satu tidak menjawab, betul enggak? Betul enggak dia soal pertama? Ada satu soal mamanya, ada 10 soal, 1 soal enggak dijawabnya. Benarkah orang ini? Salah apa benar? Bisa aja benar Ustaz. Enggak. Benar atau salah dia? Salah kenapa? Enggak ada jawaban. Yang satu menjawab, tapi jawabannya salah. Benar apa salah? Tajwid tadi itu sama dia. Mad 2 harakat karena tidak terhubung ya setelahnya hamzah atau sukun. Kalau putus sama aja. Ya kan? Sama aja dengan mad 2 yang yang 2 harakat yang al-alamin. Kenapa alamin 2 harakat? Alamin karena setelahnya lam. Lam bukan hamzah. Ala setelahnya sukun, tidak sukun. Berarti setelahnya ada huruf tapi
sebabnya tidak sesuai. Seperti yang jawab tadi salah. Dia jawabnya udah jawab soal tadi pertama atau satu soal tadi, tapi jawaban tidak benar. Yang satu tidak menjawab. Sama-sama salah kan? Yang satu takut salah, tidak jawabnya. Yang satu berani jawab, nggak tahu, ngarang dia. Alamin Ar-Rahim terputus dan tidak ada setelahnya apa-apa. Itu sama seperti mad tabi'i, setelahnya ada apa-apanya tapi bukan hamzah, bukan sukun. Dari situ kita tahu karena terputus dia dari sebab-sebab yang membuat dia bertambah dari suara aslinya. Apa suara aslinya? Sukun. Ar-Rahmanir Rahim aslinya. Nasta'in aslinya. In tambahan. Tambahan ini tidak ada setelahnya apa-apa, maka harus kita tarik ke pangkal lagi, harus kita buang. Dengan memahami kaidah seperti itu dan praktek yang kita dengar dari orang yang amanah atau guru-guru yang mengajarkan, maka yakinlah kita ketika ditambah-tambah tadi seperti pertanyaan tadi ya, yang di belakangnya mim atau yang lainnya seperti bacaan basmalah atau ayat-ayat Fatihah agak lama, berarti kan dengunya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Ini tidak sesuai dengan bacaan yang sahih, bacaan yang benar. Demikian Bapak sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.